Amin. Siapa? Pak Hendy di Udah Serpong dapat, ya. udah dapat namanya Pak Hendy. Oh baru ya kayaknya ya. Iya sih. Kayaknya sih ya, kayaknya abis dosen Serpong orang-orangnya emang abis kita kebanyakan sama dosen Ancol soalnya jadi nggak apal-apal gitu, Pak. Kalian tuh Ancol atau Serpong sih? Serpong. Lupa saya. Pak Hendy ya kayaknya baru deh kayaknya Pak Hendy. Iya, maksudnya ini juga Bu Ines apa namanya? nggak jadi ke Serpong apa? Nggak pindah? Enggak kan Ancol ya, Pak. Stay Ancol ya. Mm-mm. Harusnya Iya inilah. jadi kan ada Film jadi. Film harusnya Bu Ines, siapa lagi tuh? Pak Martin, siapa lagi tuh? Pak Uka. Heeh. Iya yang di Serpong siapa ya? Misnat masih ada kan? Serpong Misnat? kan Miss Misnat ada cuman dia animasi. Iya juga sih. Pak Willy ya. Ada Iya, siapa sih Burara, Pak Willy. Buroro? Siapa Burara, Buroro? Oh iya, Buroro Buroro apa? juga lebih ke ilustrasi Grafis, kan dia. ilustrasi. Pak Michel di DG ya, desain grafis sih dia. Iya. Pak Michel Wah, DG. udah semester 8 ya. Saya terakhir kalian semester 6 ya kemarin ya. Iyalah Makanya itu kan kalian. terakhir semester 6 itu yang VMG ya, VMG kan, Visual Motion Graphic. Terus Sama ini, sama satu lagi kelas Visual Effect Lighting. visual effect, ya saya visual effect ya terakhir, multimedianya tuh. Terus Iya kalian tuh kan, terakhir yang masih hybrid kan. iya. Nah, saya tuh asalnya suruh lanjut kan, tapi saya kan online, begini online gitu. Ya jadinya gak dilanjut gitu. Gak dilanjut gitu ceritanya. Ya karena terakhir kan soalnya waktu semester yang 6 kan ya, 6 kan yang hybrid itu kan. Iya, tahun kemarin aja. Abis dari iya tahun kemarin abis itu kan soalnya abis itu beredar rumor soalnya Pak Jikri udah nggak ngajar lagi di UBM. Kenapa? Kalau rumornya Apa katanya tuh? bapak dapat Apa rumornya tuh? katanya bapak dapat komplain Hah? soalnya katanya. Komplain apa? Iya kan? Kalau komplainnya mungkin dari beberapa murid, dari beberapa mahasiswa, katanya mungkin kan soalnya pas kita hybrid itu kan kita beradaptasi kan Pak cara berkuliahnya. Kan hybrid baru tuh gara-gara pandemi gitu kan. Mungkin komplainnya itu kayaknya bukan secara spesifik diarahin ke Bapak, tapi gara-gara sistem kuliah hybridnya justru gak efektif gitu loh Oh, kata-kata anak-anak. hybridnya mendingan offline atau online gitu ya. Tapi kalau saya mah sebenarnya Ya, saya memutuskan sih karena saya nggak bisa gitu ya kalau emang harus onsite gitu aja waktu itu. Jadi ya iya. dilepas gitu. Saya tuh terakhir tuh kan jadi LB bukan jadi full time gitu di semester di visual effect itu kan. Tapi saya nggak bakalan onsite gitu. Ini bentar ini kok cerah bener ya? Apa sih visual effect ini ya? Cerah bener nih kamera saya bentar. Bentar visual apa sih visual effect masalahnya? Tapi kalian sehat kan? Gimana nih? sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan, puji syukur kalian sehat. Ya, apa yang terakhir tuh masukin nggak ke ini ke Festival festival film itu film yang itu tuh yang telanjang romansa dada itu kepandiran. apa yang telanjang dada itu yang pada jadi cult gitu apa? Mas, Masuk iya udah romansa masukin nggak? kepandiran, Pak. Iya itu bagus kok. Kemarin kan tayang di Genzin, terus saya coba saya masukin ke beberapa festival nasional, belum ada yang keterima masuk, cuman kalau di acknowledge filmnya udah, tapi kalau masuk ke nominasi secara resmi belum. Nggak apa-apa lah buat pertama mah. Seenggaknya maksudnya Iya. nominasi itu ya nggak apa-apa. Maksudnya kayak nextnya bisa lebih mantap lagi. Terus kalian bisa lihat kan celah-celahnya gitu masuk festival film. Apalagi yang Iya. di Tangerang, Jabodetabek udah enak lah gitu buat Iya benar. ngembangin link kalian gitu ya, skill kalian ke depannya. Tapi kalian ini Iya. sekelompok berempat bikin film nih. Nah ini siapa ya, Julian? Bertiga. Pakai 2 akun, Pak.
Oh iya, itu Julian juga sama bener berdua akun, kan bertiga kalian. Siapa direkturnya siapa? Azil, siapa yang ngedirect? Saya. Terus, siapa? Aurel apa? Julian apa editing? Pembantu. Kan harus ada plotting-nya lah, plotting-nya apa? Ngebantu ngangkat kabel juga bisa ngebantu. Itu kan di skripsi atau tugas saya nanti ada plotting-nya kalian gitu ya, 3 orang tuh apa, biasanya editing atau apa gitu ya, post pro-nya kan mungkin Julian. Julian tuh post Iya, pro ya iya. dulu ya? Saya lupa Iya, ingat. post pro Iya editor Pak, dia. ya. Iya. Udah lanjut aja editor gitu. Mantap lah. Terus gimana nih? Iya nih. Kalian mau gimana nih ini? Kita bakal bahas apa? Iya nih Pak, jadi suara saya aman kan ya? Aman, jelas kok. Jelas. Oke. Iya, maksudnya kami memutuskan tadinya kami tuh mau kolaborasi sama anak animasi Pak. Mau gabung kami. Jadi digabung beberapa anak film, beberapa anak animasi. Cuman pas kami brainstorming tuh udah lama banget gitu kan, dari jauh-jauh hari banget gitu. Dari sebelum disuruh bikin proposal skripsi, kami tuh udah brainstorming bareng gimana ya kita nyari titik tengah gitu. Karena kan nanti pas skripsi, ke bab 4 udah mulai perancangan tuh kita harus bagi rata porsi kerjanya kan Pak. Nggak bisa berat sebelah gitu, semuanya harus rata. Cuman pas kita kayak meeting kok kayak nggak ketemu jalan tengah ya gitu. Kayak mentok, terus saya lihat-lihat kok tiap kali diskusi kayaknya udah pada mulai kehilangan kesabaran, udah pada mulai menipis kesabarannya. Jadi saya bikin judgement aja kayak udah deh pisah aja deh, film, animasi gitu. Makanya sayanya jadi sama Lius lagi sama Yulian lagi. Terus kan ada Bong dulu tuh dia juga bikin kelompok sendiri lagi. Gitu. Jadi Iya, si Bong ya, iya, teater ya? Seinget ya, teater ya kan? benar. Iya. Seinget. Terus. Iya, ya. Jadi kan kalau saya, nah ini saya agak kebalik memang. Jadi pas brainstorming buat skripsi, saya tuh ketemunya ide buat perancangan karyanya dulu sebelum topik. Nah, saya udah ceritain ke teman-teman. Jadi memang sedari awal, karena saya mikir kalau di UBM itu kan karena kelompok kita dibatasin jadi berkelompok itu bertiga-tiga Pak, nggak bisa lebih. Terus saya mikir kalau misalnya syuting film yang proper gitu, misalnya kayak syuting film romansa kemarin yang proper gitu ya kualitasnya, kayaknya untuk bertiga tuh hampir gak mungkin gitu kalau misalnya resource-nya kami kurang, ya kan? Kan kemarin itu yang buat film romansa itu yang punya banyak resource equipment yang bagus segala macam kan kebanyakan di Felix Jordan tuh di DOP kami kan. Iya. Dan kami ya memang kebetulan abis meeting memang gak sekelompok sama dia. Jadi kami mikir kayak dengan resource yang terbatas kayaknya paling bijak untuk bikin film tuh yang gayanya kayak dokumenter deh. Karena kan kita nggak butuh banyak yang nge-cast orang yang kayak gimana-gimana juga, nggak perlu banyak banget. Terus bisa ditekenin di skripnya gitu kan. Jadi kita nggak perlu berat di hal-hal teknis lah gitu. Makanya udah brainstorming sama Julian sama Lius segala macem, kami kepikiran untuk jadi bikin film dokumenter kayak The Office sama Modern Family yang saya bilang kemarin. Dan barulah ketemu topiknya di situ, ya kita mau ngomongin yang lagi berkembang sekarang, yang lagi hot-hot topik ya memang kita ngelihatnya AI gitu. Kami pikir kan topik AI ini soalnya kami pikir bakal jadi topik yang populer itu Pak di kalangan mahasiswa yang di UBM gitu buat skripsi. Oh ternyata tidak. Yang anak-anak DG gak ada yang ngebahas sama sekali justru. Jadi kaget juga kami. Jadi ya udahlah, mumpung lagi kayak begini, mumpung isu sama topiknya lagi kayak berkembang, lagi bergulir sampai sekarang, ya udah kita ambil aja gitu. Kurang lebih kayak gitu. Di Office tuh saya sempat ngikutin ya. Tapi sebenarnya yang disebut dokumenter tuh kalau saya lihat ya dan saya searching gitu ya. Jadi itu kan fiksi ya, film fiksi tapi Iya. dokumenter gitu. Memang maksudnya tapi kan Iya, benar. di Office tuh kan kayak zoom gitu ya, tiba-tiba langsung ke si Iya. gestur mukanya close up gitu ya. Tapi emang Iya. dia ini kan komedi gitu kan. Siapa sih? Iya, Ya iya. itulah pokoknya. Nah, yang disebut dokumenter itu kan sebenarnya basicnya apa gitu. Nah, kalian harus kuat itu juga sih. Nah, sebenarnya ya film fiksi, eee, documentary juga, tapi ya kalau saya lihat memang di Office jadi dia kayak ada satu sesi yang kayak interview gitu ya, tiap karakter gitu ya, gitu kan sebenarnya kan? Iya nggak sih? Kayak di Office tuh, saya sempet Iya, ngikutin iya. sih di Office. Kayak gitu Pak. Iya. Kalau kayak Ya gitu. tiba-tiba zoom in gitu-gitu mah ya penggayaannya si di Office aja sih gitu ya. Tapi itu bisa banget ya di Iya, ini. iya. Justru saya mah lebih suka di Office tuh itu bagian itunya loh.
setiap setiap scene-scene tertentu kan tiba-tiba zoom in, terus kayak zoom in zoom out gitu enak banget lah di ruangan tuh kan. Iya iya iya. Cocok bener gitu itunya. Buat nekenin efek komediknya gitu loh. Komedinya sih gitu. Tapi kan udah nemu kan, maksudnya basic dari literatur mockumentary ini gitu ya. Karena mungkin nggak tahu sih, saya belum pernah ya nyari literatur mockumentary. Misalnya kalau kalau yang fiksi atau dokumenter mah banyak gitu ya mau cari literatur gitu ya. Karena basically kan Iya. kalian adalah mahasiswa yang sebenarnya harus benar-benar ini kan kuat di literaturnya gitu ya. Nah, cari Iya. sumbernya jadi nggak cukup satu gitu dokumenter. Kalau Iya fiksi benar. sama dokumenter mah maksudnya banyak gitu mau buku dari zaman kapan juga ada gitu ya. Sebagai Iya iya. definisi terus sub dari apa? Sub dari penjelasan lebih detail gitu. Iya Gitu iya sih. benar benar. Mhm. Ya, makanya ya karena bertiga resource terbatas juga saya mikir ngambil genre ini ya bukan bilang ngeremehin ya, cuman relatif lebih mudah lah digarapnya gitu loh. Mhm. Iya. Coba aja sih. Ya paling di UBM belum pernah lah ya kayaknya orang misalnya teman-teman mahasiswa belum pernah kan bikin dokumenter Sepemahaman saya sih ngeliat dari yang kakak kelas belum ada sih yang bikin memang spesifik kayak format dokumenter gitu belum sih. dan kalau nggak salah kan emang film kan baru-baru kalian ini ya berapa angkatan doang kan? Iya nggak sih? Iya Sebelumnya? baru 2 atau 3 angkatan tuh ya Iya kalau nggak makanya salah. saya lihat yang angkatan sebelumnya tuh kayak ya terus berkembang lah gitu ya angkatan kalian nanti misalnya ke adik kelas kalian lebih lebih berbagai macam juga lagi gitu karyanya. Ya jadi Iya iya iya. sebenarnya kalian bisa napakin gitu nih ada nih genre mockumentary yang sebenarnya bisa jadi inspirasi juga gitu, genre-genre yang sebenarnya nggak selamanya fiksi sama dokumenter gitu ya. Iya Kan sempat bilang itu kan kayak ada doku drama gitu-gitu kan, jadi iya banyak iya kan. iya. Mm. Iya. Ya terus langsung ke bahasan aja deh, gimana tuh kalian tuh? Oh oke baik. Ini direkam kan? Kita ya direkam direkam. Udah ya? Mhm. Baiklah kita mulai saja. Pertama ini dulu Pak, yang saya mau nanya yang umum dulu. Pak Jikri ini sekarang berarti jobnya itu masih berkutat di film nggak sih? Sekarang saya dosen gitu ya, pindah tapi nggak di UBM. Saya di UPI sekarang, Oh ada UPI. oke. Saya di Iya UPI iya. sekarang baru baru ya maksudnya di UPI lah gitu ya. Sekarang tuh di UPI. Tapi memang saya memang nggak banyak ya sekarang kegiatan di film gitu ya, malah, eee, karena di UPI itu saya bukan DKV gitu ya, tapi masih di visual juga sih gitu ya. Tapi mungkin lebih Oke banyak oke ke oke. kajiannya ke depannya gitu, secara secara teknis atau industrinya kayaknya tidak tidak bakal seaktif sebelumnya gitu. Oke. Kan kalau misalnya seaktif sebelumnya berarti kan, kita inget waktu dulu tuh Pak Jikri kan pernah ngasih lihat film yang di Hotel Water itu ya, yang tayang di bioskop online itu loh. Mhm, iya iya iya, It itu mhm. salah satu proyek Pak Jikri sama temen-temen juga kan ya? Yah, dulu tahun berapa ya? Ya itu sama-sama teman-teman. Jadi, ya pergerakannya mirip-mirip kalian lah, asalnya dari mahasiswa DKV, film, ketemu sama, dari univ lain gitu. Misalnya di Tangerang ada sama UMN gitu, sama apa, terus kita bikin komunitas, ya bikin gitu ya, kita bikin PH independen sendiri, pengkaryaan juga ya biaya sendiri atau nggak bikin proposal gitu ya, sama terus ya di-apply-nya ke beberapa, eksekutif, ya produsernya lah. Jadi kita kan nyari nyari dana gitu ya. Approve, ya bikin film Iya. gitu ya, terus di-screening gitu, kira-kira gitulah. Jadi memang benar-benar independen kan, bukan benar-benar basically yang modalnya kita punya banyak atau enggak emang kita punya atasan yang punya modal yang banyak juga, kira-kira gitulah pergerakannya dulu. O oke, kan kok berkegiatan independen, sebagai filmmaker independen ini tuh kira-kira mulai aktif banget tuh mulai dari tahun berapa, Pak? Saya masih ingat dulu saya di Telkom kan S1 tuh, itu tuh penjurusan sama kayak kalian, saya basic itu DKV, tapi ke film gitu ya. Tapi kebetulan di kampus saya dulu tuh di semester 5 penjurusannya. Jadi mungkin ini sedikit cerita lah ya. Dulu tuh di Telkom ada 3 penjurusan gitu ya, desain grafis, advertising, sama multimedia. Multimedia ada 3, animasi, game, sama film. Nah, saya multimedia film gitu ya. Nah, semenjak itu kita pun ya jadinya asalnya kelasnya general gitu ya, langsung ke
ke kubunya masing-masing, maksudnya kubunya masing-masing itu ke penjurusannya masing-masing gitu ya. Di situlah gitu ya beberapa teman-teman yang memang, sebelumnya tuh jadi kan ada yang males gitu ya, ada yang bener-bener berniat banget gitu dari sebelumnya saya pengen di film. Nah, saya tuh termasuk yang malas gitu dulu gitu ya, sebelum kayak, saya mah masuk aja film, tapi saya tuh ke-trigger sama teman-teman yang berniat banget gitu ya. Jadi ketika itu memang, di Bandung menurut saya tuh, salah satu atmosfer yang lumayan bagus juga ya buat ngembangin komunitas gitu ya. Saya juga asalnya ya cuma diajakin gitu ya, "Oh, udah coba ini dan lain-lain," gitu ya. Tapi memang ada satu teman yang nge-trigger dan dia pun jadi lebih aktif komunitas di luar kampus. Dia punya komunitas di luar kampus, jadi sering ada kajiannya, kajian si filmnya di Unpad gitu ya, di UPI juga sempat, dulu. Jadi kita ikut-ikut gitu ya. Jadi, ya udah ngebuntutin aja tuh teman satu gitu. Jadi kenal semuanya, ya udah di situ kita mulai aktif gitu ya, di Bandung gitu ya waktu itu. Awalnya gitu sih, ya sampai malah beberapa teman saya kalau saya sih, saya dibilang gitu ya, kalau saya sendiri, saya tidak konsisten di film gitu ya, karena saya nggak hanya di film doang kan gitu ya, aktifnya. Bahkan ada beberapa teman saya gitu yang sampai sekarang bener-bener konsisten gitu ya, termasuk ya sutradara si Hotel Swatter itu gitu ya. Dia konsisten terus di film dari awal kuliah gitu ya. Dia yang lumayan aktif juga sampai sekarang ya film gitu terus, dan dia hidupnya ya dari film berkarirnya gitu ya, dan masih independen dan sekarang ya link-nya udah sip banget lah kalau menurut saya gitu. Kira-kira gitu sih. Oke. Kan, kalau itu kan berarti kan proyek-proyek Pak Jikri sebagai filmmaker ya pas independen itu. Kalau misalnya selain film Pak yang masih berhubungan sama kayak seni, ada yang lain nggak sih? Mungkin kayak Pak Jikri ada interest di, graphic design atau apa gitu selain film ada nggak? Mhm. Kalau saya sendiri gitu ya, ada stranger bilang misalnya gitu ya, baru kenal nih gitu ya, misalnya kalian lah gitu ya, saya baru kenal sama kalian gitu ya, "Kamu tuh sebenarnya bidangnya apa?" Nah, saya sering bilang gini, "Saya tuh bagian, branding sama film," gitu. Visual branding sih. Jadi emang DG-nya juga lumayan kental. Justru malah sekarang saya lebih banyak ke DG-nya gitu ya, si visual branding lah gitu ya, Oke. ngembangin UMKM sih kebanyakan gitu, Oh, dibanding oke oke. filmnya. Tapi film tuh sekarang saya plotting bakal jadi kajian gitu ya, karena saya dosen sekarang gitu ya, masih lanjut di dosen. Saya bakal lebih inilah buat buat track record akademisnya gitu ya, dari segi, jurnal gitu ya, tulisan bakal mau coba maksudnya bakal ngebanyakin kajian-kajian tentang film gitu, kira-kira gitu sih. Oke oke oke. Sekarang gini Pak, kita masuk sedikit ke topiknya AI kita. Sebelumnya Pak Mhm. Jikri sendiri tuh aware gak sih sama perkembangan AI yang sekarang nih? Tentulah, tentu banget gitu ya, apalagi kita ya, sama-sama orang DKV lah kita gitu ya. Dan sebenarnya lebih general lagi tidak hanya orang DKV gitu ya, dan kena impact-nya ya kita juga gitu ya. AI itu bakal bakal menggantikan kan, secara teknis gitu ya, secara teknis ya kalau menurut saya, masih mendefinisikan secara teknis AI itu, teknis ini ya, orang-orang teknis tuh bakal kegeser sama AI gitu. Atau misalnya ke depannya ya itu ya, kalau saya asumsi saya. Tapi sekarang kita masih ini ya, masih teknisnya masih sama kita, tapi dibantu sama AI gitu. Tapi ke depannya kan kalau saya sih sering maksudnya kayak terinspirasi banget sama film Black Mirror tuh gitu kan. Saya takutnya kayak gitu. Kalau misalnya soal, apa namanya, informasi perkembangan soal AI ini, biasanya Pak Jikri itu paling dapat banyaknya dari mana sih, Pak? Kayak informasi barunya tuh dari sosmed kah, internet, atau bahkan teman atau kolega kerja Pak sendiri yang ada aware juga ngasih tahu, "Oh, AI itu perkembangannya gini-gini." Gitu. Kalau saya sih ya medsos ya, pertama Twitter gitu ya biasanya, atau enggak Instagram sih saya sering lihat gitu ya. Habis itu biasanya kalau ada ketemu teman-teman ya kita obrolin gitu ya. Apalagi ke teman-temannya memang ini ya, sebidang gitu ya, misalnya ya dari visual, ya orang visual semua gitu kan. Kita sempet bahas juga gitu terkait dengan AI ini gitu ya, adanya ChatGPT, adanya AI yang lain gitu ya. Misalnya, untuk supporting dengan mudah itu terkait dengan pembuatan visual gitu ya, itu sering kita bahas gitu ya. Tapi awalnya dari HP sih, misalnya atau enggak dari medsos ya, kalau saya dari medsos. Oke, kalau misalnya tadi kan Pak Jikri bilang kalau misalnya ketemu sama teman-teman ada visual yang lain, mereka juga suka ngobrolin perkembangan AI ini. Kalau dari penilaian Bapak sendiri, tes tes gimana? Putus-putus sih ya. Aman? Coba bentar.
Wait. Tes. Tes. Kalau Yulian saya lihat ini aman. Kayaknya Azil itu. Masih patah-patah. Tunggu ya. Bentar. Halo? Tes? Nah, ini udah lancar, Jil. Aman ya? Mhm. Oke, saya ulang ya pertanyaannya ya. Yang tadi tuh poin yang apa yang putus-putus. Jadi tadi kan Pak Jikri bilang suka ketemu nongkrong sama teman-teman pekerja visual lain juga dan ngebahas soal AI ini. Kalau menurut penilaian Pak Jikri sendiri, teman-teman pekerja visual yang lain tuh gimana Pak? Mereka tuh nanggepin isu ini tuh kayak sebatas kayak pasif atau khawatir gitu sama masa depan mereka gimana kira-kira. Jadi menganggap masalah ini tuh kayak masalah yang serius gitu. Mhm. Kalau saya, ya pengalaman saya itu sama teman-teman hanya sekedar ini sih gitu ya. Ya bukan disebut pasif juga sih. Kita sebenarnya khawatir juga tapi ya nggak terlalu mikirin tuh ya. Soalnya kita sendiri punya beberapa poin yang sebenarnya AI nggak bakalan bisa gitu ya ngegantiin manusia gitu menurut saya. Menurut saya nah ini, menurut saya gitu ya sama teman-teman waktu itu. Waktu itu memang, ya jadi nggak bilang pasif, pasif juga sebenarnya gitu ya. Karena di sisi lain kan kita juga seorang maksudnya kayak pekerja visual gitu ya. Maksudnya pasif itu kan nggak aktif harus demo, nggak juga gitu ya. Tapi kita yakin kita punya kemampuan lebih gitu ya dari, AI itu gitu ya. Tapi khawatir juga nggak khawatir banget, tapi kita punya kekhawatiran. Jadi sebenarnya output-nya adalah kita harus benar-benar, ngedalemin lagi kan misalnya bidang kita gitu ya. Jadi harus benar-benar lebih lebih spesifik lagi nih kita atau enggak kita lebih banyak ngulik software terkait dengan, spesifik bidang masing-masing dan lain-lain gitu ya. Tapi, poin yang pentingnya menurut saya tuh gitu ya, AI itu nggak bisa, ngalahin terkait dengan etik gitu ya, attitude, sopan santun gitu ya, itu nggak ada di AI kalau menurut saya gitu. AI itu hanya bisa meng-generate kan gitu ya, meng-generate sebuah kode gitu ya, kalau saya pernah lihat kode ya, ya gitulah kayak kode-kode algoritma gitu, nah jadi apa gitu ya. Tapi ya kita masih sangat jauh unggul karena kita punya itu ya, tata krama gitu ya, sopan santun, attitude terhadap apapun gitu ya. Itu menurut saya hal yang penting kan, yang ada di dalam kita saat ini gitu ya. Saya sempat juga lah beberapa kali mungkin di kelas-kelas, jadi misalnya kayak sekarang saya ngajar beberapa kali juga saya membahas tentang kalian ngapain, maksudnya kayak sekolah kalau emang, sekarang tuh ya gitulah saya sempat membahas tentang AI ini gitu ya. Ya kan kalian sangat sangat kebantu gitu ya, apalagi ke depannya AI itu bakal bener-bener menggerus gitu ya beberapa karir yang terkait dengan teknis-teknis gitulah gitu ya. Tapi yang paling penting itu adalah kalian sekolah menjaring ini apa, koneksi satu, terus belajar attitude gitu ya, tata krama, sopan santun, gimana kalian mendalami sebuah, bidang kalian spesifiknya ke depan dengan ya itu ya, dengan tata krama dan lain-lain itu sih. Jadi intinya tentang etik lah gitu ya, yang paling penting tuh gitu sekarang tuh. Kalau menurut saya begitu ya. Oke. Aman ya suara gue ya, Mhm. Lius? Oke. Jadi gini Pak, ya, kalau misalnya kita bicara soal kekhawatiran, karena kan memang banyak ada ini Pak, banyak kayak argumen pro dan kontra di internet ya, terhadap isu AI ini. Salah satu argumen yang dari seniman, mereka kebanyakan ngerasa khawatir karena kualitas organik dari karya mereka, kualitas organik itu maksudnya apa? Kayak maksudnya yang kayak tadi, kayak hal-hal yang menyangkut etika, perasaan dan lain-lain, itu kan hal-hal yang nggak bisa dihitung pakai angka kan, Pak. Nah, kualitas-kualitas organik itu tuh sama AI ini jadi diubah jadi data kuantitatif yang bisa diukur pakai angka, dan, kode, algoritma dan lain-lain. Jadi mereka khawatir, apa namanya, profesi mereka tuh ya terancam digerus sama teknologi ini. Nah sekarang kalau misalnya Pak Zikri sendiri secara personal sejauh ini, udah ada kayak pengaruh nyata belum sih? Entah itu positif atau negatif ke kehidupan Dama
atau pekerjaan Pak Jikri sendiri? Mhm. Karena gini ya, seniman tuh apa dulu kalau di film gitu ya, film, eee, misalnya kita sebut film ya, seniman di film ya, masuklah gitu ya, atau kita sebut lebih banyak istilahnya gitu ya, ada sinematografer gitu ya, ada yang director gitu ya, dan lain-lain. Tapi memang di beberapa karir tertentu ya, kalau kita sebut si seniman memang kegerus ya, kayak misalnya kalau menurut saya, asumsi saya gitu ya, ya seni lukis lah gitu ya, terus sekarang kan kayaknya bener-bener ini banget ya, sama AI ini gitu. Tapi kalau film menurut saya gitu ya, ini jadi ngejawab yang tadi ya, maksudnya kayak keresahan saya gitu ya, film tuh kan kompleks gitu ya, dia cuma nggak cuma gambar doang gitu, dia ada audionya gitu ya, gimana cara ngarahin, terkait dengan teknis-teknis, perfilman, itu bisa ngebangun situasi atau enggak si ininya lah gitu ya, si mood-nya gitu dalam film kan kompleks gitu ya, kalau menurut saya masih sangat-sangat berpotensi dan, eee eee bisa bener-bener kita yang bener-bener pegang, tapi memang AI itu bisa bener-bener digantikan nanti gitu ya, secara teknis-teknis tertentu di dalam film gitu. Jadi kalau saya sendiri sebenarnya, yang nggak khawatir banget sih gitu, tapi sebenarnya terbantu misalnya ke depannya terkait dengan teknis-teknis tertentu agar lebih efektif gitu ya, misalnya kalau dalam pembuatan film. Ini kita membahas tentang konteks di film ya. Misalnya kalau seniman lain memang misalnya kalau seni lukis, kalau menurut saya gitu ya, itu lumayan bener-bener kegerus gitu. Karena kan sekarang wah udah kacau pisan lah gitu ya, Iya. beberapa ya ada sekarang banyak lah gitu ya ads atau nggak iklan-iklan di medsos, ya Microsoft bakal jadi AI gitu ya, terus si Adobe juga bakal ada AI-nya gitu ya. Jadi semuanya bisa bener-bener kegerus kan gitu ya. Tapi, kalau saya masih tetap yakin gitu ya, di bidang film apalagi gitu, Eee, memang, sangat terbantu ya AI itu ke depannya, tapi, ini ya, rasa 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 membuat, seni itu tetap ya, harus ada etiknya gitu ya, harus ada sisi kemanusiaannya kan dibanding komputer itu gitu. Jadi, ya kalianlah yang sering banyak lihat referensi film, kalian bisa ngerti kan interpretasi kalian terhadap makna di dalam film gitu ya. Nah itu kayaknya kalau kalau diimitasiin gitu ya sama komputer kayaknya kurang ngerasa gitu. Tapi alangkah baiknya misalnya kalau misalnya di dalam screening film, film udah beres, sutradaranya siapa, nah dia yang nyeritain konsepnya gitu. Saya melihat fenomena ini sehingga saya tampilkan di dalam film gitu loh. Kira-kira gitu sih. Nyambung nggak sih? Ya gitu ya? Kejawab lah ya? Nyambung nyambung. Iya iya. Heeh, mhm. Sip Berarti sip. ya berarti, kalau untuk dalam jangka waktu yang dekat nih ya, dalam jangka waktu dekat, kira-kira berarti AI itu dia sudah memiliki potensi penuh untuk ini nggak sih Pak, menggantikan peran seniman konvensional gitu? Atau memang dia pada saat ini masih berfungsi sebagai alat yang mempermudah pekerjaan kita aja gitu? Mhm. Nah, sebenarnya saya mau nanya, nah seniman di situ kan masih general ya menurut saya gitu ya. Ya, Misalnya kalau kalau kalian ini mungkin masukan dari saya gitu ya. Kalau kalian misalnya, langsung spesifikin misalnya, ya udah sineas gitu ya, sineas gitu ya. Nah, saya bakal konteksan menjawabnya tentang sineas atau enggak seorang pembuat film. Seorang pembuat film tuh pasti masih sangat terbantu, tidak tergeserkan gitu ya. Oleh AI ini gitu ya, terbantu dia, hanya terbantu gitu ya. Dengan adanya AI ini terbantu lebih efektif, lebih cepat, lebih produktif gitu ya di dalam produksi film gitu. Kalau kalau sineas ya. Nah menurut saya kalau seniman itu masih sangat general gitu ya, maksudnya umum. Seniman kan bisa jadi, seniman lukis, patung gitu dan lain-lain gitu ya. Kira-kira gitu sih. Kalau oke di oke. film masih sangat terbantu lah gitu. Oke, baik Pak. Sekarang kita bahas soal regulasi nih Pak. Kalau menurut Pak Jikri sendiri, penggunaan software AI itu sekarang udah disertain sama regulasi yang jelas belum sih untuk ngatur hak cipta orang-orangnya? Mhm. Ini mungkin di sisi yang bener-bener saya apa ya, saya bertanya-tanya lah gitu ya, maksudnya tanda Iya, tanya besar lah sebenarnya tentang, haki atau ya tentang inilah gitu ya, copyright dan sempet rame ya kalau nggak salah ya di Twitter tuh ya terkait dengan AI iya, pas benar. nge-generate ini mirip-mirip lukisan saya nih gitu, kok bisa dan lain-lain. Itu menurut saya masalah yang lumayan besar yang harus harus ada ya cover legalnya atau enggak misalnya
Ya kalau di kita harus ada inilah aturan yang pastinya gitu dari pemerintah terkait dengan AI ini. Karena pasti seniman mah, atau enggak ya orang-orang kreatif pasti berhubungan dengan hak kekayaan intelektual kan gitu ya. Dan itu AI bakal tergerus banget sih sama haki ini gitu ya. Si, hak, copyright ini bakal benar-benar kegerus kalau menurut saya gitu terkait dengan AI ya, kira-kira gitu. Oke, kan berarti kan memang perihal isu hak cipta atau haki ini kan, memang kita sama-sama paham kalau di internet itu terbukti dia problematik ya sekarang karena belum ada, apa ya, kesepakatan yang komprehensif gitu tentang ngatur, pemakaian software ini gimana, karena banyak seniman yang ngerasa dirugikan karena mereka ngerasa dicuri kan, gaya visual mereka sama software-software AI ini. Nah, kalau misalnya isunya ini masih problematik sampai sekarang, menurut Pak Jikri itu seberapa penting untuk diedukasiin ke masyarakat? Kalau misalnya diedukasiin, itu perlu diedukasi ke masyarakat awam yang luas atau perlu diultimatum ke pekerja-pekerja visual dulu aja yang penting, Pak? Hmm. Sebenarnya kalau menurut saya gitu ya, AI itu kita tuh terlalu ketinggalan sih sebenarnya kalau masalah hakim gitu. Tentang edukasi masyarakat ya. Boro-boro lah masuk ke AI langsung gitu ya. Maksudnya terkait dengan AI itu kan jadi satu ancaman ya kalau haki itu ya, ancaman baru Iya. lah ya. Kita tuh ancaman yang sebelum juga belum beres gitu ya tentang haki ini. Maksudnya belum beres tuh edukasi ke masyarakat, kita gimana cara ini ya, ada etika ketika kita misalnya mengcopy sebuah visual gitu ya. Itu tuh belum menurut saya belum benar-benar efektif gitu ya, teredukasi masyarakat. Nah ini tambah lagi AI gitu ya. Ini tuh makin ribet lagi nanti gitu. Makin lebih banyak lagi mungkin ya, pelaku-pelaku, penciplakan gitu ya atau enggak, ya yang berkaitan dengan itu gitu. Ya kalau menurut saya kesimpulannya sebenarnya, ini tuh ancaman yang baru yang sebenarnya sebelumnya juga belum kita benerin, ini udah ada ancaman yang lebih besar gitu, gitu ya. Ini berlakulah, terkait dengan apapun yang berhubungan dengan visual atau audiovisual gitu, itu sih. Oke, oke. Kalau misalnya Pak Zikri sendiri terhadap isu ini nih terutama yang kayak masalah menyangkut problematik isu regulasi dan lain-lain soal AI ini, gimana Pak? Lebih Pak Zikri terhadap teknologi AI ini secara keseluruhan overall tuh lebih condong ke mendukung perkembangannya, menentang perkembangannya, atau lebih ke netral, Pak? Jadi ngambil mana yang bagus, mana yang enggaknya aja. Mhm mhm. Kalau saya gitu ya, justru saya lebih mendukung AI ini berjalan gitu ya, ke depannya mungkin akan lebih canggih gitu ya. Tapi harus dibarengin dengan regulasi-regulasi tertentu gitu yang benar-benar bisa membatasi si AI itu gitu. Karena mau gimana pun kalau saya gitu ya, mau gimana pun teknologi itu, pasti lebih berkembang dan kita hanyalah seorang user gitu. Jadi gimana pun kita harus terus berinovasi, mengikuti teknologi, misalnya mengikuti zaman dengan teknologinya yang makin update gitu kan. Kalau saya sangat mendukung, tapi yang harus kuat itu adalah si regulasinya gitu ya. Regulasi-regulasi tertentu terkait dengan hakinya misalnya atau enggak apapun itulah tentang penggunaannya gitu ya. Yang sebenarnya yang, masih benar-benar saya tanda tanya besar gitu ya, apakah di negara kita masih bisa benar-benar meregulasi itu gitu ya ke depannya. Kalau saya sih mendukung karena memang bisa lebih mengefektifkan, sebuah pekerjaan gitu ya. Jadi kita tuh hanya concepting dengan basic, etik-etik tertentu lah gitu ya. Etik-etik yang benar-benar kita ya hanya manusia aja gitu, yang bisa gitu ya. Kira-kira gitu sih kalau saya sendiri. Oke. Eee, Perihal AI art ini kan dia banyak banget disebarin lewat sosial media, Pak. Dan di sosial media itu kan karena dia udah frekuensi publik, semua orang bisa akses terhadap informasi itu kan, Pak. Terutama soal AI ini, jadi dia lebih cepat gitu nyebarnya. Eee, Kalau menurut Pak Zikri sendiri, sejauh ini kalau lewat internet atau sosmed itu, dia tuh gimana Pak terhadap, AI ini dia lebih punya dampak negatif atau positif buat orang-orang yang, dapat informasi soal AI ini? Mhm mhm. Tapi kalau dari ini ya, kalau dari lihat komen-komen memang lebih banyaknya ini sih, kekhawatiran mereka gitu ya, terkait dengan apapun yang mereka yang bersangkutan dengan mereka sekarang terkait pekerjaan. Kalau saya lihat komen-komen sih khawatir gitu ya.
Justru kalau saya berpikir sebaliknya gitu ya, adalah sebuah potensi gitu ya. Jadi gimana ya gitulah balik lagi. Ya sebenarnya jawaban intinya itu ya, khawatir mereka tuh gitu ya. Tapi kalau saya sebenarnya sebuah potensi, tapi di sisi lain kita harus benar-benar, ngedalemin lagi gitu ya, tentang apa yang kita punya gitu, dibandingin AI gitu, menurut saya gitu ya. Kalau yang lain ya sih memang lebih banyak, "Ya gimana nih kalau AI gini bla 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 bla," ditambah misalnya misalnya kalau kita lagi overthinking gitu ya misalnya, kita lagi terus nginget-inget misalnya, oh, Black Mirror, film-film apa gitu ya, itu serem juga sih gitu ya. Banyaklah film-film yang menceritakan tentang, apa ya, masa depan gitu ya dan, ini tuh kita bakal menginjak ke langkah awal dari misalnya plotting film di situ gitu misalnya gitu yang kita bayangin, gitu sih. Oke, ini pertanyaan yang ini pertanyaan kayak pertanyaan penutup untuk topik besar dari saya sih. Nanti kalau ada Yulian atau Rilis nambah silakan ya. Tapi kalau dari saya sebagai penutup dan kesimpulannya gitu Pak, untuk kedepannya sendiri Pak Zikri merasa AI ini berpotensi untuk ngambil alih profesi Bapak gak? Bapak kira-kira bakal merasa tersaingi atau justru dia bakal jadi apa ya, alat yang baik untuk digunakan untuk mempermudah pekerjaan Bapak justru untuk tahun-tahun kedepannya? Mhm. Alat yang baik menurut saya, alat yang baik untuk mendukung teknis-teknis pekerjaan yang sebenarnya, eee, ke depannya mungkin saya nggak bakalan teknis, saya nge-plotting nggak bakal teknis, tapi dibantu sama AI gitu. Saya yang bisa mengatur AI gitu loh. Jangan sampai kita yang diatur sama AI gitu. Kalau saya berpikiran seperti itu gitu ya. Justru sebenarnya gitu ya, lebih dalamnya gitu ya, kita tuh bisa lebih ini, apa, bisa lebih bercermin terhadap diri sendiri loh. Maksudnya kayak kita tuh ya AI kan buatan manusia ya, tapi kita tuh punya hal yang lebih kan dibanding yang apa yang dibuatin manusia gitu ya. Nah, itu kita bisa bisa punya batasan di situ gitu. Justru menurut saya jadi cerminan diri karena kedepannya kita bisa memilah gitu ya, kita lebih unggul dibandingkan misalnya ya itu gitu. Dan sangat mempermudah gitu ya di teknis-teknis, yang sebenarnya kita misalnya kedepannya hanya berpikir tentang konsep doang, ya udah teknisnya AI aja gitu. Itu sih kalau menurut saya ya. Oke, baik. Kalau dari saya kurang lebih udah. Lius sama Yulian ada yang mau ditanyain lagi gak ditambah? Mhm. Yulian Udah sih. bagaimana? Dari saya sih udah sih. Oke, baik. Ya kurang lebih kalau soal penelitian skripsi kami soal topik AI udah sih Pak. Kurang lebih kayak gitu aja. Udah Mhm. cukup. Ini tuh kalian bab berapa sih? Bab 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 3 bab 4. bab 3 mah berarti udah analisis ya, analisis data ya. 4 udah 4 analis kan, 3 teh metode ya, apa sih? Saya lupa. Nah, metode kan. Mhm. Ini tuh tambahan data gitu, ini tuh wawancara saya tuh gitu ya. Iya. Tapi si Karena si apa, udah kebayang ceritanya, mockumentary tapi AI gitu. udah sih. Nah ini kalau misalnya saya sebenarnya ya maksudnya saya pengen nanya kalau misalnya ada waktu saya mau ngasih lihat nih kayak kira-kira 5 halaman pertama skrip yang udah jadi mau gak Pak buat ngeliat? Ya udah sambil aja lah. Mau Tapi ini kan, sekalian apa, nggak diburu-buru nggak sih? Diburu-buru nggak sih? Nggak diburu-buru kan? Saya harus periksa cepat gitu, enggak kan? enggak maksudnya ngelihat Sambil-sambil garis aja. besar ceritanya aja kayak gimana Oh, maksudnya kira-kira udah ini belum? Coba ya saya share screen ya. mhm mhm. Oh gitu sekarang, sok sok sok. Ya mau coba ini bentar aja. Mhm. Sebentar ya. Kalian tuh udah magang belum sih? Udah ya? Udah pada Sudah, magang berarti ya? semester lalu udah Pak. Di mana kalian magangnya? Pisah-pisah ada yang di agency, ada yang di creative agency, ada yang di PH memang. Di PH apa kalian? Siapa yang nggak di PH? Saya cuman masalahnya nggak berkesan. Oh iya, apa Iya. PH-nya di mana di mana? Dulu Namanya tahu? ini Pak, PT Royal Cinema. Royal Cinema. Iya memang dia apa ya, baru bikin film bioskop satu sih, apa judulnya film Patriot gitulah. Dia memang belum banyak bikinnya. Harusnya tuh di PH itu
saya syuting film panjang gitu, bakal jadi film panjang feature film pertama saya waktu itu sebenarnya. Cuman karena ada 1 dan 2 hal soal masalah tentang kru, jadinya nggak jadi deh, cuma praproduksi doang. Yang lain pada di agensi ya? Biasanya Azil doang yang di PH gitu. Iya nih, yang lain tuh Lius tuh di mana tuh kemarin tuh lupa. Kalian tuh rumah di mana ya? Saya lupa dah. Kalau saya aslinya Bogor, Pak, tapi ngekos di Alam Sutra. Maksud. Yulian di mana Yulian? Saya di Ciledug, Pak, Tangerang. Nggak deket, Ciledug mah. Iya, Maksud, deket. ya kan? Iya, deket. Deket. Terus si Aurel di mana Aurel? Aurel lagi cabut kayaknya. Dia di ini dekat bandara. Lumayan, dari bandara lumayan ya. Lumayan. Ini si ke skrip Ini nih. kurang lebih kayak gitu udah kelihatan belum? Ya. Kelihatan. Zoom in dikit dong, Jil. Ini PDF ini apa? Bentar. Juga hilang. Nggak apa-apa. Kelihatan kok. Halo. Ini tuh saya salut sama Bu Ines sih. Penulisan skripnya terbaik sih, Bu Ines. Apa yang Bu Ines sampaikan pasti kalian pakai banget gitu ya ke depannya. Bu Ines tuh ngajarin plotting yang ini sih menurut saya, yang lumayan spesifik gitu ya di dalam penulisan skrip. Enak gitu jadinya. Sekalian udah tahu kan harus pakai software apa ini gitu ya, formatnya gimana gitu. Iya, udah Bu Ines. Kalau saya sempat lihat apa sih? Bu Ines tuh ngajar apa waktu itu ya? Kalau saya tuh videografi ya, lebih ke sinematografi. Bu Ines apanya gitu ya? Script writing ya. Visual screenplay. Nah, itu ini udah enak. Kalian udah ke depannya. Ya mungkin maksudnya mungkin ada beberapa format yang berbeda ya, tapi secara general tuh udah enak gitu kalian ya. Si screenplay, bikin script gitu kayak gitu udah enak gitu. Apalagi Bu Ines kan, Bu Ines kan pedas kadang-kadang kan, tawa-tawa dia tuh. Saya kangen sih vibe UBM tuh, Pak Martin, Bu Ines. Gitu. Bu Ines kapan ya saya terakhir kontak? Emang mereka yang paling berkesan lah. Iya, Bu Ines, Pak Martin, Pak Uka ya. Sering meeting dadakan gitu. Saya kapan terakhir ya kontak? Tapi ternyata kontak ke Bu Ines. Lihat slide ini videografi katanya. Itu tuh. Miss Ines, wih jadi double ya. Gara-gara saya cabut nih kayaknya. Iya. Tapi kalau angkatan kalian doang, langsung. Pak Martin, tapi yang spesifik ini ya, keilmuan film Miss Ines itu yang benar spesifik. Walaupun ya Pak Martin juga bagus sih maksudnya. Tapi yang benar-benar kalau Miss Ines lebih ke screenplay-nya itu tuh. Udah. Film study kan dia. Seru lah kalau ngobrol. Saya terakhir kalau ngobrol film ya tentang Miss Ines. Tentang ya ini apa filmnya lumayan inilah gitu. Screenplay-nya dan lain-lain gitu. Referensi juga asik-asik. Tapi ya semuanya juga punya skupnya masing-masing sih. Ya kalau film ya misalnya Miss Ines, Pak Martin lebih ke apa ya digital imaging gitu ya. Pak Uka lebih ke sound lah. Pak Uka tuh sound tuh. Kalau yang mau ke sound, mantep itu Pak Uka beneran. Pak Martin lebih ke DG-nya gitu ya. Atau filmnya juga. Malah Pak Martin film kan.
Film jadi banyak kok Pak Martin gitu ya. Film iya, DG-nya iya gitu ya, Pak Martin. Pak Uka sound-nya gitu. Mereka bertiga yang paling ngasih kesan kalau ngajar. Iya. Pak Martin. Siapa sekarang Miss Ine ya sekarang ininya. Miss Ine tuh lebih ke ilustrasi ya. Miss Ine. Jadi Zil, mana tadi kok udah ke stop Zil? Koneksi nih dia. Azil nih. Bogor bukannya kota ya? Pokoknya di mana mungkin si Azil nih? Azil hilang. Oh gitu dia doang. Ya udah, sampai ngobrol aja. Nah kalian emang nggak ke Tes, ini? tes, tes. Ada lagi. Gila Koneksi sinyalnya parah Zil. banget coy. Koneksi Zil. Udah tuh apa nelpon si Elon Musk tuh biar installing apa Starlink tuh. Siapa Starlink apa namanya? Yang Emang nggak bisa Starlink ya? Starlink apa siapa nama apa tuh namanya tuh yang nggak usah pakai fiber optik. Yang kayak dia ke atas Iya, Starlink. gitu. Ya, yang pakai satelit. Iya, kalau Starlink kan kita Starbucks keliling ya, padahal bukan itu kan. Starlink namanya. Ya nih masalah. Tapi ini apa? Semester 8 Ini berarti kalian. Terus saya juga. Tapi yang benar-benar lancar tuh ya, dari tadi saya sama Yulian doang yang udah lancar kelihatannya. Aul aja kadang-kadang. Tapi rada mending sih Aurel, mending Azil. Apa dia? kacau banget cowok. Atau nggak kirim aja. Kirim aja tuh ke Yulian. Udah ke HP dulu deh bentar. Yang paling bener tuh kirim ke Yulian ini tuh si ininya. Stabil dia. Semester berapa ya? Berarti kalian lulus 2002 sekarang ya? Tahun ini ya? Harusnya ya? Karena apa? Corona kan? Karena corona kan? Kok semuanya corona mungkin. Iya, skripsi yang penting mah kerjain. Jangan dipikirin. Kedua pikiran yang beres-beres. Beneran dah. Tes. Nah, ini ada sih aja. Masuk suara. Masuk gak? Lewat HP lancar, Masuk. Zil. Astaga. Nah, Gini deh skripnya kalau nanti aja gimana? Ya udah kirimin aja deh saya. Nanti saya coba ini aja lah. Kasih saran-saran gitu. Tapi overall mah kalian mudah ini, kalau saya lihat potensial lah kalian. Apalagi dengan ide-ide anehnya itu absurd-absurd, enak gitu. Maksudnya karena saya juga dulu masuk maksudnya kayak sama teman-teman tuh yang absurd-absurd lah, terutama si Rofi itu kan. Si Rofi kan sutradara yang kalau yang si hotel kan si Rofi itu yang bikin ini gitu. Jadi saya lihat sih di sini ya mendingan yang absurd-absurd atau yang sekalian aneh gitu dibanding yang general gitu. Karena kalau basicnya orang yang misalnya kayak orang yang bukan mayor gitu ya, misalnya kayak yang itu ya modalnya independen sendiri, ya kalau yang bisa ditonjolin hanya keunikannya gitu ya. Justru itu yang bisa narik investor gitu buat produksi lebih gede. Iya. Referensiin itu. Ya kalian salah satunya gitu ya, potensial sih menurut saya gitu ya kalian lihat film-film sebelumnya gitu. Walaupun yang awal ini ya, yang awal itu apa zamannya apa sih itu? Videografi. Enggak, yang film apa sih kalian tuh yang aduh apa sih Jangan itu? Film Orelo. Korea. Hah? Squid Game. Iya. Iya, Squid Game gitu sih. Tapi dari teknisnya Ya, udah itu enak. mah. Udah Itu enak teknisnya. masih trial and error banget parah Iya. itu.
Itu dari cerita ya, maksudnya kalian lihat si Squid Game terus diaplikasiin gitu ya. Tapi ya maksudnya dari teknis, dari cerita udah mulai kebentuk gitu, karakter kalian gini. Tuh next-nya saya lihat yang si Kepandiran itu kan, ini udah mulai lebih kebentuk. Sekarang nih, ini next-nya nih. Ini film ketiga kalian kan, next-nya nih. Iya benar. Iya. Film, tapi kalian ini nggak sih ada kenal sama siapa gitu misalnya di kampus lain gitu yang film banget. Tapi IKJ sih kalau dulu enak. Maksudnya ada link di IKJ mah enak lah gitu itu. Iya Pak, nyari entry point buat networkingnya sulit. Itu sih yang penting tuh. Atau nggak datang ke screening apa kayak gitu apa ya? Screening film, dikit-dikit Iya kenal. Pak, kalau kami juga nyari kalau misalnya ada informasi screening offline gitu, pengen banget datang buat networking. Saya udah jarang, tapi ya teman-teman masih aktif. Teman-teman tuh masih ngurus Asian Netpack film yang di Jogja tuh. Beberapa koordinatornya teman. Jadi sampai ya biasanya di Jogja kan, bulan apa gitu ya. Situ tuh. Ada beberapa temennya yang maksudnya udah asosiasi gitu, asosiasi film gitu. Tapi saya udah lama juga sih nggak ngontek karena. Tapi nanti deh. Tapi kalau saya mah banyak kan yang Bandung gitu ya. Kalau Jakartaan kayaknya jarang gitu ya. Jakarta Jabodetabek lah gitu ya. Justru menurut saya di sana lebih menjamur ya potensinya gitu. Iya. Bukan menjamur sih, penggayaannya beda gitu ya. Tiap kota tuh gitu film tuh. Ya Jogja kental dengan keseniannya, Bandung dengan apanya, Jakarta dengan metropolitannya gitu. Ya Jabodetabek lah. Iya. Tapi ya fokus ini dulu aja deh. Lulus menurut saya mah gitu. Biar beres dulu deh. Amin ya Tuhan. Iya, begitu paling ya. Iya Pak, nanti kalau boleh nanti saya kirim skripnya lewat WA gitu, terus kasih note feedback gimana boleh Pak, kalau ada waktu Pak. Iya. Siap. Salamin juga kalau ketemu siapa kayak gitu ya, dosen-dosen tuh. Pak Martin, Bu Ines, Pak Uka atau siapapun lah gitu. Saya udah lama juga Misines paling sih saya masih bisa datangin soalnya saya ada kelas Advance Porto di kampus. Saya biasanya ini karena kan yang ngajar Pak Mitchell Advance Porto itu biasanya kan kayak nggak ngapa-ngapain gitu, saya mampir ke kelas Misines. Gitu. Ya, salamin aja. Ada kan, bukannya di web tuh ada Asdos kan? Itu siapa ya? Nggak ada ya? Ada program kayaknya nggak ada deh Pak. Ya salamin aja dah. Iya. Masih pulang pergi itu ya Serpong Ancol. Orang dia mah rumah juga dekat Alsut kok. Bisnis tuh. Apa ya lupa saya. Oh. Rumahnya tuh pokoknya lebih dekat dari apa? Rumahnya tuh lebih dekat dibanding di Alsut dibanding di Ancol. Nggak ngerti deh. Coba. Kalau saya mah sering dengar, misalnya dekat lah, lebih dekat di Alsut sama bisnis. Makanya pas waktu saya mau cabut tuh saya tuh bisa jadi pindah ke Serpong. Ya bagus lah dekat rumah, Bu. Pas saya tuh gitu. Bisnis. Kalau Pak Martin lebih enak ke Ancol dari sisi jarak Pak Martin tuh. Memang hatinya udah di sana. Biar dekat Ya, ini. tidak bisa dipungkiri kan karena anak Serpong kan belum lama kan Pak, kampusnya 2000 berapa 2017 kan baru cabang. Jadi cenderung di anak tiri kan nggak apa-apa, ya udah. Tapi Serpong next level kampus gitu cuy, si fasilitasnya. Ya nggak sih? Oh iya, fasilitas iya maju. Kelasnya enak. karpet. Ya dibanding Ancol ya, maksudnya kayak depannya tuh misalnya kawasannya tuh gitu. Lebih enak mah Alsut. Makanya kalian ini kan sebenarnya yang bisa harus potensial terus lebih mantap. Iya. Cuman kan waktu itu pas Genzin kami main-main ke Ancol tuh gak tahu ya. Kalau saya pribadi ngerasa vibe ngampusnya lebih enakan Ancol justru. Karena kalau kita kan lebih kayak kantor soalnya. Iya sih, Serpong tuh ada sisi lain lah gitu yang emang berbeda ya. Benar-benar setuju sih. Kalau the real kampus ya, tapi vibe-nya gitu ya. Justru sebenarnya vibe-nya Ancol harusnya ditularin tuh ke Serpong gitu ya. Supaya sama kawasan enak gitu ya. Fasilitas juga banyak di situ. Ya, meskipun kampusnya dua-duanya yang Ancol sama Serpong, kalau keluar dari kampus tuh langsung pembangunan di depan.
Emang sekarang udah beres dulu gedung itu? Yang kalau yang enggak lah, Harusnya belum jadi, masih soalnya ini masih masih berapa lantai doang itu, rel. iya, konstruksinya udah. Cuman kan itu di samping, maksud saya tuh di depan kampusnya kami, Pak. Itu udah ada mau bikin perumahan baru lagi. Iya. Yang ada baliho yang gede-gede itu ya waktu itu saya. Oh, itu dibangun Iya. Iya, itu hutan pembangunan. ijonya, Jadi, bukan yang seberangnya itu, tapi hutan ijonya itu dibangun. iya. Iya, udah digerus Bentar, semua, udah truk lagi sama kayak di Ancol. Pokoknya keluar sekarang tuh truk mondar-mandir sekarang. bentar, kan ada yang hutan yang ijo yang itu kan depan UBM banget, atau yang Iya, seberang yang luas banget gitu kan ada iya, dua iya, tuh. iya. Yang luas banget kan. Yang hijau. Yang hutan Ijo. hijau jadi digusur semua jadi buat apartemen. Iya, oh iya. Depan Mall Asut kan. Bukan yang Iya. pohon-pohon banyak kan, yang padat tuh cuma segitu doang gitu ya, yang depan, bukan kan? Oh yang itu kan Kita ya, belum. kalau yang luas bener mah iya itu emang tanah mau dibangun sih kalau sebelumnya. Saya lihat. Gitu ya, sekarang jadi ini ya, ngebul ya, Iya. debu-debu gitu. Tapi gedung UBM yang baru udah beres kan? Belum. Lama juga ya. Tapi gimana adik-adik Belum. kelas kalian yang baru berarti 2022 banyak angkatannya? Nah, ini yang anak-anak film adik-adik kelas kita bagus-bagus nih, Pak. Bagus lah. Semangatnya berkobar-kobar. Iya, nice lah. Berarti kalian mereka punya modal mantap lah ya, gitu kan. Iya. Nih kan saya juga mikir gini nih. Serpong mah bakal banyak yang ini bakal yang banyak bermodal gitu loh masuknya, orang-orang fasilitasnya Setuju. gitu kan. Nah, justru itu potensial ya. Saya juga dulu ya lihat orang-orang teman-teman yang modalnya mantap yang ngedeketin buat alatnya doang sih. Iya, bener. Tapi bareng, bikinnya bareng, filmnya bikin Iya. bareng gitu. Best friend. Itu udah natural aja lah buat bertahan. Berarti ya angkatan iya harus umum. Biar nggak usah ini kan minjem per hari gitu, males banget gitu. Sewa, belum sononya panas gitu atau apa. Jadi minimal angkatan baru mah punya A7 lah ya, Sony gitu atau apa gitu. Iya. Iya. Punyanya. Aduh. Saya lupa mah di adik kelas kalian tuh, kayak saya tuh kan ngajar ya. Si Hugo tuh seangkatan sama kalian sih? Seangkatan, cuman dia pas film production kayaknya cuti, jadi dia ngambilnya Oh ya, sekarang. Hugo. Di bawahnya kalian tuh ada siapa ya waktu itu ya? Saya lupa lah. Ada Angeline. Evelyn. Oh iya, saya lupa deh. Tapi 2 angkatan seperti itu. Saya ajar. Iyalah UBM mah. Soalnya dia outputnya buat ngalahin fasilitas kampus lainnya di Tangsel itu. Jadi emang menariknya yang bermodal-modal gitu. Iya. Tapi nggak tahu ya biayanya middle justru kalau saya terakhir lihat. Iya. Jadi kayak sebenarnya segmen menengah atas tapi biayanya nggak atas-atas amat gitu. Jadi Benar. mungkin ngedaluin kuantitas kayaknya ya tebakan saya UBM kuantitas. Karena juga relatif baru juga soalnya kan kalau yang di Serpong ya maksudnya. Iya. UBM. Iya. Saya juga ada rencana sih ke Serpong ini. Tapi nggak tahu nih. Saya ada urusan tuh belum ini. Sekalian ada urusan lah. Nanti lah. Tapi salamin aja ke Bu Ines ya kalau ketemu ya. Yang kalian sering ketemu lah termasuk Bu Ines atau siapa. Iya. Ya, begitulah. Ada lagi kira-kira yang mau didiskusikan, guys? Kalau saya sendiri tidak ada lagi. Nggak ada lah sih, belum ada lagi. Paling nanti skrip paling, Pak. Iya, boleh. Coba.
Kalau saya mungkin lebih ke ini sih, referensi storyboard ya, itu juga boleh sih. Tapi nggak apa script juga. Saya lebih ke Oke. sinematografinya aja cobain gitu kalau mau teksnya. Ya sambil aja gitu. Oke, baiklah Pak, makasih banyak nih, senang banget bisa cerita-cerita karena nggak tahu mau cerita ke siapa. Aman, aman. Aman lah. Kalian tuh lebih bebas sebenarnya ngambil cerita ke saya. Soalnya saya udah nggak di UBM kan. Nggak apa-apa. Agak. Agak saya. Tanya aja. Saya udah lepas di UBM. Orang saya udahnya di UPI sekarang udah bakal inilah bakal jangka panjang di UPI. Iya, Jadi iya. Di kerja sana enak aja gitu, bisa ngobrol karena nggak tahu mau ngobrolin kayak gini ke siapa. udah kalau mau diskusi sok aja gitu. Tapi saya biasanya weekend sih enaknya gitu kayak malam gini. Apalagi puasa ya, ini kan lagi puasa ya. Jadi malam. Iya, iya, iya. Kalau nggak puasa mah boleh siang juga ayo lah. Ya wis, kalau begitu Pak. Siap, Eh, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu malam ini Pak. siap. Lancar lah Makasih banget. kalian. Amin. Kalian tuh potensial. Amin. Gaskan selalu. Amin. Hatur nuhun para Pak ini mah. Iya, iya, iya. Siap, siap. Nanti kita berkabar lagi mungkin kalau ada diskusi, kalau berkenan mah boleh banget. Ya, berkabar aja ya. Boleh, boleh. Oke, baik. Ini, salamin ya buat masinis ya. Oke, nanti saya sampaikan salamnya. Siap. Oke, kalau gitu. Oke. Thank you semua. Oke, makasih banyak Pak. Ya, siap. Yeay. Udah lah. Udah kelar. Udah cukup, udah satu dah. Udah nggak usah masih lagi lah. Jadi anjing. Aduh. Aku pengen banget ngobrol sama dia lagi kalau di kampus gitu. Makanya kan kayaknya ngobrol sama dia enak gitu. Pengen sih kalau misalnya dia mampir gitu. Chill. Pagi kan ya? Jam 11. Ntar gue Senin pagi gue cek lagi. Baik. Terus sana ke kampus Terserah. Terserah. Karena gue kalau Senin udah pasti ada kelas siang soalnya. Ya udah ke puasa, udah ke kampus aja. Kita pesen ini ruang diskusi. Anjay, emang pengen aja loh. Pengen jadi binatang. Dikurung. Diliatin. Gila. Belum terlalu ini sih kalau sosmed. Ya sebenarnya dia tuh tadi udah lumayan banyak ngerangkum semua dari A sampai Z sih. Iya emang gitu doang Iya, sebenarnya. iya. Soalnya sebenarnya topik kita juga sebenarnya nggak berat-berat banget. Maksudnya tuh nggak beratnya tuh kayak kita cuman dampaknya doang. Iya. Kan kalau yang lain kan kalau si Flo kan dia ngomongin soal apa dia ngomong apa sih? Quarter life crisis. Nah, itu kan kayak benar-benar harus detail gitu kan tentang quarter life crisisnya. Iya. Itu di tadi juga yang si Jikri bilang yang not itu sih jadi bagus juga, tadi gue kepikiran
kayak kita dicorongin nggak ya senimannya tuh jadi kayak sineas atau enggak. Gue Hendy diem-diem aja nih. Iya benar. Maksudnya enggak, sineas tuh maksudnya kan kita corongin kayak khusus dampak AI terhadap filmmaker gitu maksudnya. Kan kalau seniman tuh general kan. Padahal meskipun gue udah batasin itu seniman konvensional. Cuman tadi dia note juga kayaknya lumayan general kok seniman. Apa jadi filmmaker doang ya? Itu dia karena nah ini abis kayak bingung gak sih mau minta persetujuan dari Hendy tuh kayak nggak akan dijawab gitu loh. Iya, maksud gua nunggu lama lagi tuh nggak tahan gua. Ya iyalah butuh ketemuan pun dia pun diminta ketemuan diundur. Yang pik dan ini gue nggak pakai wifi, ini pakai kuota, pakai Indosat ini. Enggak, maksud gue kan kemarin misalnya kita mau minta meeting kelas offline, tapi dia undur kan waktu itu. Iya. Kayak bingung anjing kayak tadi atau kemarin ya. Tadi atau kemarin tuh Oreo tuh nanya ke gue kayak ini Pak Hedi gimana ya? Ya gue juga nggak tahu anjing. Kayak udah desperate parah katanya mau minta dia kan Ya, ada ilustrasi masih harus ACC layout buku gitu. Gak perlu detail banget lah. Iya. Yeah. Iya, makanya kan kita di situ pergesekannya karena kan kemarin kita diajarinnya kok target market ya klasifikasi rating film bukan umum gitu loh. Tapi ya sudah lah. Minggu depan gak sih? Gak tahu tata gini kan nanti gue mau kirim ke Jikir ini nanti pas udah ini ntar gue kasih ke kalian deh gimana nih pas udah finishnya. Gue tuh pengen selalu pengen nanya dia cuman kan ya gitu dijawabnya sahabat kemudian. Kalau soal nanya tuh sebenarnya gue pasti prioritasin dos spam sendiri cuman ya gitu di ghosting mulu. Iya kali kalau dia mau kali ya. Gue aja nggak tahu nih kita aja masih ada pertemuan offline gak nih minggu depan. Itu dia tadi gue juga lupa si Oreo bilang kan ini kan kita harus per 9 pertemuan itu aja gue sampai lupa loh kita harus pun isi buku itu. Kalau dari gua, kalau buku mah santu aja. Kita juga paling di tata tangannya. Iya. Ya gimana ya? Ya Jikri dulu sih paling deket lah. Enggak. Karena dia gak tau. Kalau klaimnya dia kan dia nggak mau online. Mintanya dia yang cabut, dia yang memutuskan. Dia maunya pengen online. maksa. Si Jikri maunya online. Iya. Loh, oh dia maunya online. Maunya online dia.
Oh, tadi gue nangkepnya dia maunya onsite. Nggak, dia maunya online. Jadinya karena UBM pengennya onsite, jadi dia keluar, nggak lanjutin. Kayaknya sih online ya. Iya juga. Iya, iya. Dia di Bandung ya, lumayan nih. Iya, itu kayaknya dia memang orang Bandung deh. Dari logatnya sih iya. Nah, bisa aja dia ngontrak. Atau enggak sama James? Gitu lah, Pak. Iya, main ayunan dong. Ya. Bang, udah lah bang. Ya udahlah. Paling gue nanti gue kasih skripnya. Gue tuh beneran mau nge-finish skripnya tuh besok paling anjing. Kalau kita sisa WD, mau lagi nggak? Kamu udah WD aja. Nah, enggak gini. Kayak kok gue tiba-tiba kayak meragukan kalau misalnya habis WD tetap nih kan WD udah. Itu kan yang profesional kan. Misalnya kayak Pak Ya. Jikri juga udah kan. Ah, kita nggak apa-apa nih beneran nih kayak interview temen sejawat. Kok tiba-tiba gue ragu ya? Iya sih, iya. Cuman maksud gue gara-gara dia yang nggak jelas gitu, gue takut dipermasalahin pas sidangnya. Ya pokoknya kita udah ada 2 yang tetap profesional lah, jadi yang biasanya nggak terlalu diinin kali. Ya sama itu loh kayak kita juga mesti ini sih kayak kita beneran Batanaf pure dari ini doang nih kayak wawancara doang nih sebagai referensi. Gue tetap Nah PNSB, FGD tuh pengen FGD tetap sih ya. ya FGD tuh ini gak tapi kita di approve gak perlu teori yang kayak ngitung-ngitung gak FGD. Nggak ada. Iya, cuma suruh teori doang. Kok kayak gitu nggak apa-apa. Karena maksud gua kalau misalnya memang mau FGD ya udah sekalian jadi kayak yang Winnie kayak gitu sekalian masuk FGD aja maksud gua. Iya, sekalian kan itu kan teman-teman sejawat kan. Jadi yang profesionalnya kan udah 2 nih, Pak Jikri sama WD Iya, nanti Senin. iya. Iya ya. Ya, Makanya gue jadi mikirnya gitu an, si Winnie ikut FGD kita, bukan kita wawancara dia. Oh, Tabslur. Tabslur tuh. Ini jawaban. Terus Iya, ntar kita bisa minta Jameh. ya. Terlalu deket berarti. Jordan, Bong, Ferdinand. Kita minta William, Ferdinand dateng dong. William. Kan udah ada udah ada workshop. Anjay. Yeah, Black Magic Design. Ya udah berarti WD William sama FGD aja berarti ya. Nah tadi si Jiki kan ngomong sinias. Berarti si WD-nya, dia lebih ke seniman ilustrasinya dong. Ya nggak sih? Ya kan dia emang ilustrasi. Iya. Ya Kan udah. maksudnya kan dia jadi apa? Yang Jadi narsum kan karena mau ini NFT nggak kan Yun? tahu sih, karena ilustrasi aja tuh segala lagi deket aja. Sudah. Sebenarnya NFT yang gue nggak terlalu penting gini, cuma buat nanya dong ya udah gitu. Makanya pertanyaan gue,
Soalnya kan gue dimasukin di paper gue kayak nggak bener, nggak 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 NFT banget itu, yang lebih fokus ke AI-nya soalnya kata si Hendy, iya soalnya kata si Hendy fokusin di AI-nya, tapi ada selipin NFT-nya gitu. Oke, baiklah kalau begitu. Ya gara-gara WD, karena lagi ada event aja jadi WD, betulan aja, tiba-tiba ada NFT gitu deket. Iya kan, Sekarang maksudnya hoki banget. Kita butuh ilustrator yang ada NFT-nya, WD dateng gitu anjing. iya, udah paling bener lah. Jadi sekalian aja gitu kan, toh dia orang profesional juga kan. Iya profesional juga lagi kan, emang udah jago lah. Untung lah dia mau lah. Memang kalau bisa dapat Bang Tara sebenarnya keren banget sih. Cuman sayang, timingnya jelek banget, gila. Udah kemarin timing kita live stream itu jelek juga 2 kali. Ini kena hack. Itu IG-nya Tara kemarin dia bikin NFT, bikin pakai AI. Iya kan, sebenarnya poin gue juga sebenarnya itu, gue bukan kayak apa namanya, kayak wah hanya harus di ban gitu, enggak kan, gue cuma permasalahan regulasinya aja anjing, pengaturan isu hak cipta sama moralnya aja udah anjing. Tapi sebagai alat ya kali anjing lu mau ini mau ngeban